Nah, jadi di video ini gue akan tunjukin ke kalian slick back and disconnect. Yo. Halo, gue udah dipakai Y, bukan pakai I. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Pasti mudah-mudahan baik ya. Oke, jadi di video kali ini gue akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara gue motongin yang rambut kayak gini jadi slick back dan samping belakangnya disconnect. Apa sih disconnect? Disconnect itu nggak nyambung maksudnya, atau akan tampak batas antara rambut bawah dan rambut atas kayak gitu nanti teman-teman. Jadi langsung aja gue ceritain ke langkah pertama. Langkah pertama gue section, artinya gue pisahin rambut bagian atas dan rambut bagian bawah dengan cara ya gue semprot kayak gitu. Lalu gue buat baseline di situ dengan menggunakan teknik clipper overcomb. Yes, kayak gitu. Sebagai patokan nanti gue akan buat disconnect di bagian samping dan belakangnya teman-teman. Oke, jadi baseline ini tujuannya adalah untuk mempermudah langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya adalah gue pakai guard nomor 1 dan mesin super taper teman-teman. Langsung aja gue gas pakai nomor 1 di situ, dan ya kalian bisa perhatikan gerakannya. Gue sedikit mencungkil di situ supaya akan ada batas disconnect antara rambut bagian atas dan rambut bagian bawah. Nah, tapi model ini nggak gue saranin buat kalian yang rambutnya mekar bagian sampingnya teman-teman. Karena kalau bagian sampingnya mekar dan nggak mau turun, dibuat model kayak gini akan hancur, pasti hancur. Karena ya kalau tampak depan dia akan seperti talang air teman-teman, atau jamur. Kayak gitu sih orang biasanya nyebutnya. Jadi model ini gue sarankan bagi kalian rambutnya yang bagian sampingnya itu mau turun ke bawah. Jadi bukan yang jigrak, yang mekar ngembang ke arah samping kayak gitu ya. Kalau dipaksain kayak gini, ya gue nggak rekomen buat tipikal rambut seperti itu. Oke, lanjut ya ke bagian sisi lain yang lainnya atau sisi kiri. Baseline-nya tinggal gue sambungin dari belakang ke arah depan seperti itu, dan nanti lanjut seperti langkah sebelumnya, pakai guard nomor 1 dan disconnect. Dan nanti tinggal gue buat gradasi aja yang tipis-tipis gitu. Jadi nggak gue buat fade kali ini. Bisa disebut fade tapi ya, iya, gue rasa bisa disebut fade. Cuman fade-nya nggak terlalu habis bagian bawahnya, paling levelnya di bagian bawahnya pakai trimmer aja ya teman-teman ya. Oke, thank you buat kalian yang udah menyimak sampai di sini, dan terutama buat kalian yang baru gabung di channel ini. Gue ya, kayaknya gue nggak perlu lagi mengingatkan kepada kalian untuk ketik like dan subscribe, karena itu adalah bentuk dukungan teman-teman. Kalau kalian mengetik tombol like dan subscribe adalah bentuk dukungan kepada anak bangsa yang akan berkarya. Lebay ya. Oke, thank you buat kalian yang udah nonton sampai di sini dan terus menyimak. Oke, jadi lanjut aja gue ceritain ke langkah selanjutnya. Setelah bagian samping dan belakang gue potong disconnect, gue lanjut ke bagian atasnya untuk merapikan. Catatan ya, hanya untuk merapikan di bagian ujung-ujungnya aja, karena rambut bagian atas belum terlalu panjang. Jadi belum perlu gue ambil terlalu banyak. Tapi catatannya adalah rambut bagian depan itu gue jaga panjangnya, karena untuk model slick back itu butuh rambut depan yang panjang. Jadi untuk ditarik ke belakangnya itu lebih mudah teman-teman. Nah kayak gitu. Oke, paham ya? Kalau kalian nggak paham silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar, karena kadang-kadang gue ngomongnya agak belibet teman-teman ya. Namanya tukang syukur ya, disuruh ngisi suara ya, mohon maklum ya teman-teman. Thank you buat kalian yang udah gabung dan menyimak video ini. Gue ucapkan banyak terima kasih kepada kalian.
Oke, seperti itu. Jadi gue hanya memotong sedikit rambut di bagian atasnya teman-teman. Dan nanti langkah berikutnya akan gue perhalus bagian bawahnya yang tadi udah gue pakai guard nomor 1. Kayak gitu. Menurut gue sih nggak terlalu ribet lah ya model ini. Dan info ya, model ini ya atas request customer gue kali ini teman-teman. Termasuk customer loyal gue, dan dia baru pengen cobain model ini. Dia tunjukin foto ke gue, dan ya udah kita gas. Dan gue berinisiatif untuk ngerekam supaya jadi video ini, dan buat teman-teman gue share bagaimana cara gue melakukannya. Nah, setelah gue potong tadi, nah ini langkah selanjutnya ya. Langkah selanjutnya tinggal gue keringkan supaya gue tahu karakter aslinya teman-teman. Nah, cara ngeringkannya, arah anginnya gue dorong ke arah belakang, karena ya model kali ini kan slick back ya, artinya disisir ke belakang, ketat ke belakang. Jadi arah anginnya ya disisir ke belakang. Oke, kayak gitu teman-teman. Dan nanti rencananya akan gue tipisin lagi bagian atasnya, karena rambut bagian atasnya itu terlalu lebat, terlalu tebal, jadi perlu gue tipiskan. Oke, setelah kering akan lebih mudah buat gue untuk ngecek rambut bagian bawahnya, dan gue lebih detail lagi buat disconnectnya menggunakan guard nomor 1 dan magic clip tentunya. Nah, kemarin ada yang tanya, "Abang, kenapa sih lo pertama pakai clipper super taper, terus kemudian pas nge-fade pakai magic clip?" Nah, jadi teman-teman yang belum tahu ya, yang clipper gue yang putih tadi namanya super taper, dan yang ini yang gue pakai ini yang warna merah magic clip. Nah, kedua-duanya sama aja sebetulnya, sama-sama dari Wahl. Tapi keduanya ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing teman-teman. Jadi untuk kalau pekerjaan yang butuh power, gue pakai super taper, karena powernya kalau dibandingkan magic clip, super taper menang. Tapi untuk pekerjaan yang butuh akselerasi, gue gunakan magic clip, tapi dengan power yang di bawah super taper. Kayak gitu teman-teman. Nah, contohnya kali ini gue gunain magic clip untuk buat gradasi atau fade. Karena kenapa gue bilang ini akselerasinya lebih bagus dibanding super taper, karena lebih ringan tentunya dan nggak pakai kabel. Jadi untuk gerakinnya waktu gue flick atau C-move, tahu ya, flick itu gerakan yang mencungkil itu lebih gampang, lebih enak, lebih leluasa dibanding gue pakai super taper. Sebetulnya dua-duanya bisa digunakan, tapi kedua mesin ini memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kayak gitu teman-teman. Tapi bukan berarti super taper lebih bagus dari magic clip atau sebaliknya ya. Jadi dua-duanya ini punya karakter masing-masing teman-teman. Oke, kayak gitu infonya. Dan gue nggak menceritakan bagaimana tahap-tahapnya, karena gue yakin kalian paham lah ya kayak gimana langkah-langkahnya. Nah, kayak gitu gue mempertegas disconnectnya dengan menggunakan freehand. Nah, langkah ini mesti hati-hati, karena ya kita nggak pakai guard ya, nggak pakai tapak atau nggak pakai sepatu ya. Jadi langkah ini mesti hati-hati. Gunakan apa ya, bagian belakang blade atau pantat blade itu gunakan sebagai pengontrol, jadi supaya aman teman-teman. Jadi gue gunain belakang blade atau pangkal blade ya. Nah, itu sebagai pengontrol. Untuk sudutnya, aduh, kalian paham gak kira-kira ya? Mudah-mudahan kalian paham ya. Oke, kayak gitu. Dan setelah itu, nah, langkah selanjutnya ya udah, tinggal kita habisin aja rambut yang tersisa di bawah itu dengan menggunakan trimmer, dan jadilah disconnect antara rambut bagian bawah dan rambut bagian atas. So simple teman-teman.
Wow, thank you yang masih stay di video ini. Oke, ke langkah berikutnya. Nah, di langkah kali ini karena gue perhatikan rambutnya itu terlalu lebat dan ngembang, jadi gue butuh mengurangi volumenya supaya nanti waktu gue sisir ke belakang atau slick back itu lebih mudah ngikut teman-teman. Itu tujuannya gue tipisin di bagian ujungnya menggunakan gunting sasak. Ada yang sebut juga gunting penipis. Tapi nggak ada salahnya untuk menyebut thinning scissor atau blending scissor. Kayak gitu lah, biar keren lah ya. Oke, jadi gua tipiskan hanya di bagian ujungnya aja. Tujuannya untuk mengurangi volume dan pastinya akan mempermudah waktu styling slick back atau sisir ketat ke belakang. Dan ini masih salah satu model klasik ya teman-teman ya. Sip, kayak gitu. Kayaknya udah hampir selesai prosesnya. Habis ini gue akan cuci. Setelah gue cuci, gue styling. Dan itu kalau kalian simak sampai akhir, gue yakin kalian paham. Dan kayaknya cukup sampai di sini aja gue ngisinya. Pokoknya thank you banget kalian udah menonton video sampai di sini. Dan terima kasih melulu ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ada yang menyinggung. Dan gue butuh kritik dan saran dari kalian supaya gue bisa semakin berkembang. Oke, gue Dedi pakai Y bukan pakai I. Pamit sampai bertemu di video-video gue selanjutnya. Dan thank you.